Sobat Ponik, selamat datang di Gantangan Perkutut Yogyakarta 2025. Anak Ponik makin gagah. Yeah. Para peserta dan juri juga mulai bersiap. Peserta mulai bersorak untuk memenangkan Piala Raja Bergilir 2025. Di sini Mimin Ponik juga mewawancarai para peserta yang juara. Sebelumnya saya ingin mewawancara Om ya Om. Sebelumnya selamat atas kejuaraannya Om di Gantangan. Dan juga dari PP. Nama saya Bila, peserta dari Jakarta. Ya, dari Jakarta. Jauh ya Om, lumayan. Oke Om. Pertama dari kalangan mana aja sih Om biasanya persegantangan yang ikut dari? Maksudnya gimana? Asal dari mana aja gantangan yang ikut hari ini? Oh, hari ini dari Madura, dari Surabaya, ya seluruh Jawa dan ada dari Makassar, sebagian Makassar dan Banjarmasin. Oke Om, berarti lawannya jauh-jauh juga ya Om. Oke Om, Om udah pernah menangin gantangan berapa kali nih Om? Oh, sudah nggak terhitung saya. Biasanya gantangan apa aja nih Om yang udah dimenangin? Saya juga dewasa senior pernah saya, dewasa junior juga pernah. Semua kelas lah. Semua burung juga kali ya Om ya. Terus Om sejak kapan Om mulai ikut gantangan? Saya sejak tahun 97. Udah lama juga ya Om. Menurut Om tantangan terbesar saat ikut gantangan tuh apa? Tantangan terbesar itu yang membunyikan burung di lapangan untuk tarung di lapangan. Sebelumnya apa aja sih yang harus dipersiapin Om sebelum akhirnya juara seperti ini? Persiapan khusus sebenarnya tidak ada, cuman burung harus latihan rutin lah untuk mapanin mentalnya. Ya. Ada kerutungan Pak. Ada tips and triknya nggak sih Om buat yang belum juara nih? Iya, tipsnya apa ya? Harus rajin ikut lomba aja tipsnya. Itu aja, dan jangan salah milih burung. Sudah itu aja. Oke Om. Kalau burungnya biar gacor nih kayak punya Om, gimana sih Om tipsnya? Biar gacor itu ya sudah naluri bawaan burung sendiri kok sebenarnya. Oke. Berarti tipsnya mungkin di master sama Omnya sendiri gitu ya? Pendekatan si pemilik dengan burungnya lah paling tidak. Terus Om, bagaimana sih Om menjaga biar lomba berlangsung adil dan suportif? Untuk lomba adil dan sportif itu tergantung jurinya. Kalau juri bertindak sportif ya otomatis peserta akan puas lah, yang jelas. Itu aja. Terus Om, yang terakhir nih, kalau untuk tips pemula nih Om ikut gantangan perkutut kayak gini, tips yang dari penting Om rajin-rajin ikut lomba dan latihan, itu saja. Berarti kesimpulannya supaya gacor kayak burung Om ini harus ikut lomba mulu ya Om ya? Nah, sering dibawa latihan lah. Iya. Oke, sebelumnya terima kasih ya Om, selamat atas juaranya. Ponix juga buka stand. Di sini kita ngadain games dan free loh. Siapa aja boleh main dan datang ke stand Ponix. Setelah acara selesai, perkutut mulai dilelang dan para peserta mulai saling negosiasi harga. Gimana? Sudah pada mendengarkan belum? Kita dengarkan suaranya selama 3 kali atau 2 kali supaya teman-teman bisa mendengarkan lebih jelas. Oke Mbak, yuk silakan diperdengarkan Mbak. Ya.
Aduh, sekali lagi ya. Masih tetap harga dasar dengan 500 itu. Suaranya diulang sekali lagi. Aduh. Gimana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan lomba seni suara alam Gunung Perkutut Piala Raja Hamengkubuwono Cup ke-34 tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi ikon daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Kami mengucapkan selamat berlomba dan selamat menikmati. Semoga kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogyakarta, September 2025, Kabupaten Ageng Puro, Keraton Yogyakarta Hadiningrat, Pengageng Gusti Kanjeng Ratu Condro Kirono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut sambutan tarian dan kirap sebelum gantangan perkutut dimulai. Aku laporake Piala Raja Hamengkubuwono Cup Warsa 2025 saya ampun samekta. Nggih. Tidak sampai di situ aja, Mimin juga mewawancarai juri dan penyelenggara acara loh. Oke, sebelumnya selamat siang Om. Aku dari Ponik. Sebelumnya aku mau izin wawancara Om sebagai juri ya Om. Pertama, udah berapa lama sih Om menjadi juri? 30 tahun. Udah berapa lama? 30 tahun. 30 tahun, oh, cukup lama ya Om, lama banget ya. Gimana sih Om bisa tahu burung yang gacor Om? Padahal kan jauh ya Om, tinggi ya Om. Itu gimana Om caranya? Nah, untuk lomba perkutut ini kita bukan menilai gacornya saja, tapi ada kriteria yang harus dipenuhi. Jadi di situ adalah kuantitas dengan kualitas. Yang dimaksud kuantitas itu syarat bunyi, gacor maksudnya. Nah, masalah kualitas enaknya burung seperti itu. Nah, ini harus berbarengan dua ini, bukan karena gacor saja atau bukan karena enak saja. Jadi dua-duanya harus berangkat sama-sama. Jadi gacor dengan enak atau kuantitas dengan kualitas seperti itu. Nah, untuk kok bisa sih ini 42 burung juri menguasai kayak gitu dalam satu, dan di situ ada tekniknya untuk penguasaan lapangan. Jadi teman-teman juri ini sudah dibekali cara teknik untuk penguasaan lapangan. Pertama ketika masuk lapangan pertama itu penguasaan masalah di nomor muda di mana, nomor tua di mana. Nah, kita dibantu oleh peserta yang ngurakin burungnya yang bunyi nomornya. Ini juga menjadi masukan kepada juri untuk bisa memperhatikan burung yang bunyi. Nah, ketika peserta memanggil, ketika kita sudah paham dengan tadi pemahaman penguasaan tempat lapangan,
Ketika nomor 3 kita mulai langsung ketemu burung yang bagus. Jadi nomor tua yang dipanggil, kita noleh ke sebelah kanan, ketemu. Jadi insya Allah tidak akan ada yang lepas yang bunyi. Dan juga memang kepekaan juri itu memang dilatih khusus kayak gitu. Berarti teriakan peserta itu membantu ya Om? Iya. Sangat membantu. Nah, kalau untuk dari jurinya sendiri nih Om, ada nggak sih latihan khusus untuk jadi juri? Ada. Memang Itu latihannya gimana tuh? Dilatih yang pertama ya memang juri harus selalu datang ke tempat-tempat latihan, kolom-kolom inilah, tempat pelatihan, datang ke peternak untuk melatih kepekaan telinganya. Jadi melatih kepekaan telinganya ketika di situ banyak burung, di mana sih arah sumber suara burung yang bunyi bisa cepat ketemu. Nah, ketika sudah paham di situ, udah peka di situ, insya Allah tugas di lapangan gampang untuk mencari arah burung, arah sumber suara yang bunyi. Itu untuk melatih kepekaan. Kita didiklat, jadi kita ini semua didiklat. Jadi barusan kita sudah melaksanakan diklat secara nasional. Bulan 2 di Surabaya. Nah, di situ menentukan juri klasifikasinya, ada juri junior, juri senior, juri nasional, dan di juri junior ini ada grade A, grade B, grade C. Yang di senior ada grade A, grade B, grade C, yang nasional pun seperti itu. Jadi ada tingkatan semua. Berarti butuh waktu berapa lama nih Om buat bisa jadi juri di gantangan? Tergantung dari kemauan atau kemampuannya perorangan juri. Jadi meskipun masih baru, katakanlah baru 5 tahun, sudah bisa jadi juri nasional karena memang orangnya dari dirinya sendiri untuk bisa memproses prestasinya, untuk bisa dia mau belajar terus, banyak tanya ke yang senior-seniornya, sering hadir di tempat latihan, di kolom-kolom, akhirnya melatih kepekaannya untuk bisa memvonis di lapangan dengan benar seperti itu. Jadi tergantung kemampuan perorangan kayak gitu. Lamandanya tergantung kemampuan perorangan. Iya. Oke, selanjutnya kalau untuk pengalaman Om sendiri nih di gantangan itu gantangan mana sih Om yang menurut Om paling berkesan? Gimana ulang? Gantangan di mana yang menurut Om paling berkesan selama 30 tahun? Di tempat di mana? Iya, gantangan seperti apa? Ya, mungkin semuanya berkesan karena setiap event pasti ada tantangannya masih berbeda-beda. Nah, tantangan itu yang membuat kita untuk selalu belajar dan untuk mencari solusi bagaimana ke depannya biar kita tambah bagus dan pesertanya semua puas. Nah Om, terakhir nih Om, tips and trick mungkin untuk pemula yang baru mau ikut gantangan dari jurinya langsung gimana nih Om? Dari peserta pemula? Untuk peserta pemula yang mau ikut gantangan. Untuk lomba. Nah, kita memang peserta memang pingin cepat pintar, mana sih burung yang bagus, mana burung yang kurang. Nah, hadirnya di tempat seperti ini karena mereka bisa membandingkan antara burung yang bagus dengan burung yang kurang. Ketika nyata di lapangan seperti ini dengan perolehan bendera yang sudah berbeda, itu bisa membedakan kenapa sih ini kok benderanya banyak lebih tinggi, yang ini kok kurang, apa bedanya. Nah, ketika didengarkan itu pasti sudah beda dan bisa menjadi pengetahuan tersendiri bagi pemula untuk bisa belajar di sini. Oke Om, berarti kalau untuk pesan terakhir nih Om, yang perlu di notes gitu Om, yang perlu digarisbawahi sekali lagi untuk supaya burungnya selain gacor itu bagaimana lagi Om? Ya ini tadi kualitas dengan kuantitas. Kualitas dan gacor kuantitas. Dan enak. Okay. Enak saja tapi kurang gacor juga tidak memenuhi syarat. Tapi gacor saja kurang enak tidak memenuhi syarat. Jadi dua-duanya harus berangkat barengan. Kuantitas dengan kualitas. Karena di kita sudah ada aturannya yaitu ada RT dan fakta integritas. Kalau ini sudah paham semua antara juri dengan peserta, insya Allah
lomba. Berarti kalau mau jadi juara gacor, dua-duanya harus beriringan ya Om ya? Dua-duanya harus beriringan. Ya, Oke, gitu aja sih Om wawancara hari ini. Untuk Om sebagai juri di hari ini, Om niatnya mau sampai berapa tahun nih Om? Jadi jadi juri di Gantangan? Sampai 60 tahun. Hari ini saya sudah 56 tahun, umur 56 tahun, berarti masih punya kesempatan 4 tahun untuk juri. Oh, ada umurnya ya Om buat jadi juri? Oke, sampai umur berapa ya Om? 60 tahun. Oke, baik. Terima kasih ya Om sebelumnya. Sleep. No. Pemiliknya Bambang, koderinya CTP Bangkalan. Ini dia. Terima dulu Mas Denny, nomor satunya. Ya. Asik. Mandi kita deh. Pasrah Pak. Pak Yai pasrah saya. Pasrah saya. Yang menerima piala bergilir kejuaraan Piala Raja untuk tahun 2025. Kita beri aplaus. Sleep. Sleep. Not. Mas Bunga. Salah. Makin lancar. Salah. Dengan unik, burung makin monyet. Salah. Ayo. Ya, isi. Siapa? Ponik semakin gacor, the best politik. Ada ponik makin gacor. Apa Mas? Ada ponik makin gacor. Ya, oke, sudah. Ada ponik makin gacor. Ada ponik makin gacor. Foto dulu, naik ke sini. Mas Agus tadi nggak bilang ada ponik makin gacor.